Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gani Ajis dan teman saya Tauhid Sudrajat akan menjelaskan mengenai sistem refrigerasi pada mesin es krim. Yang pertama ada pengertian dari es krim. Es krim merupakan salah satu jenis makanan berbentuk beku yang dibuat dengan cara membekukan campuran produk susu, gula, penstabil, dan pengemulsi dan bahan-bahan lainnya yang dipasteurisasi dan dihomogenisasi untuk memperoleh hasil yang seragam. Menurut Dharma, 2013. Lalu di sini juga ada thermal properties dari es krim. Ini diambil dari Asrai 2002, di mana untuk food itemnya itu terdiri dari coklat, stroberi, dan vanila. Dan di sini disajikan juga dari moisture content-nya, proteinnya, terus fat dan karbohidrat. Lalu initial freezing point, specific heat above freezing, specific heat below freezing, dan latent heat of fusion. Next. Lalu ada juga pengertian dari es krim mesin. Es krim mesin adalah salah satu mesin yang menggunakan sistem refrigerasi dalam pembuatan es krim. Sistem refrigerasi kompresi uap pada es krim mesin berfungsi untuk mendinginkan mesin yang berisi krim yang digunakan dalam pembuatan es krim. Evaporator yang ada di bawah mesin akan menyerap kalor dari permukaan mesin sehingga dapat membekukan es krim. Next. Lalu ada juga pengertian dari sistem refrigerasi. Refrigerasi adalah metode pengkondisian temperatur ruangan agar tetap berada di bawah temperatur lingkungan. Karena temperatur ruangan yang terkondisi tersebut selalu berada di bawah temperatur lingkungan, maka ruangan akan menjadi dingin sehingga refrigerasi dapat juga disebut sebagai metode pendinginan. Lalu ada juga menurut Hundi, di mana refrigerasi adalah proses pendinginan yang mana dalam tahapan ini membutuhkan proses penghapusan kalor panas dan membuangnya pada suhu yang lebih tinggi. Oleh karena itu, refrigerasi adalah ilmu perpindahan panas dari temperatur rendah ke temperatur yang lebih tinggi. Selain aplikasi pendinginan dan pembekuan, teknologi pendinginan diterapkan dalam pengkondisian udara dan pompa panas. Next. Lalu di sini ada metode pembuatan es krim. Ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada pencampuran, di mana setelah ditimbang bahan baku dicampur menjadi satu di dalam satu tangki pencampuran atau mixing tank, lalu seluruh bahan baku dipanaskan dan dicampur dalam tangki pencampuran menjadi suatu campuran yang homogen yang kemudian nanti dipasteurisasi dan dihomogenisasi. Lalu yang kedua ada pasteurisasi. Ini adalah proses memanaskan makanan dengan tujuan untuk membunuh organisme merugi seperti virus, bakteri jahat, dan lain-lain. Ini tuh dimix mencapai suhu 60 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu yang ketiga ada homogenisasi, yaitu proses pemecahan globula lemak menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga dihasilkan produk yang homogen. Lalu ada proses aging. Aging itu proses pendinginan adonan yang telah dihomogenisasi pada temperatur di bawah 5 derajat Celcius selama 4-24 jam. Lalu yang terakhir masuk ke proses pembekuan, di mana ini itu adalah proses penurunan temperatur adonan pada temperatur minus 18 derajat Celcius yang menghasilkan kristalisasi sebagian besar air dan beberapa padatan. Ini menurut Der Rosier 1977. Next. Lalu untuk komponen dari mesin es krim sendiri, di sini ada kondenser mesin es krim. Melalui kompresor refrigeran bertekanan yang memiliki temperatur tinggi, memiliki bentuk gas untuk dialirkan menuju kondenser. Nah, kondenser ini itu berperan mengubah refrigeran dalam bentuk cair. Kemudian dalam sistem refrigeran berukuran kecil, umumnya jenis dari kondenser yang dipakai memakai fan, di mana media untuk
berlangsungnya proses kondensasi yang digunakan yaitu aliran udara. Next. Lalu ada juga cup tempat adonan, di mana ini tuh tempat pembuatan soft ice cream terletak di atas mesin pembuat es krim itu sendiri di bagian atas ini. Lalu di bagian bawah sendiri ada lubang yang berperan mengalirkan adonan menuju cooling. Next. Lalu komponen yang selanjutnya ada expansion valve. Komponen ini termasuk bagian terpenting dalam sistem refrigerasi mesin pembuatan es krim. Adapun fungsinya adalah mengubah tekanan pada refrigeran untuk digunakan pada proses evaporasi. Next. Lalu ada cooling room atau silinder. Ini merupakan bagian dari mesin es krim yang umumnya dinamakan silinder tub, terlapisi sistem jaket, berisi cairan dengan karakteristik layaknya es batu dan garam, hasil pembekuan sistem refrigerasi. Next. Lalu yang selanjutnya ada valve. Valve sendiri itu biasanya dinamakan juga bagian keran pada mesin pembuatan es krim, yang kegunaannya itu untuk mengalirkan produk es krim itu sendiri. Adapun valve ini itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu mechanical system dan electric system. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gani. Baik, terima kasih Tauhid. Berikutnya mesin pengolahan pada mesin es krim ada tangki penyiapan. Nah, tangki penyiapan ini merupakan tangki-tangki yang digunakan untuk melarutkan bahan-bahan yang berbentuk seperti bubuk susu skim dan bubuk coklat dengan air sebelum ditransfer melalui pipa ke dalam mixing tank atau tangki pencampuran. Prinsip kerjanya yaitu pelarutan dengan air panas dengan bantuan pengaduk atau agitasi. Menurut Marshall tahun 1996. Selanjutnya ada Pethawi, merupakan alat yang digunakan untuk melelehkan lemak nabati yang berbentuk padat menjadi cair untuk selanjutnya ditransfer melalui pipa ke dalam tangki pencampuran atau mixing tank. Prinsip kerjanya yaitu suatu tray tempat meletakkan lemak yang dipanasi sehingga lemak tersebut meleleh. Berikutnya ada bagian dalam mesin es krim. Nah, pada mesin es krim ada beberapa bagian, di antaranya bagian paling atas ada mix hooper, which separate compressor to pre-cool mix and maintain mix below 500 degrees Celsius. Jadi ini itu untuk membatasi antara tempat pendinginan dan kompresor itu, dan suhunya dijaga agar tetap di bawah 5 derajat Celcius. Lalu ada reducer, low noise and durable. Nah, ini untuk mengurangi kebisingan pada mesin. Lalu ada freezing cylinder, high efficient and unfailing, ya seperti namanya, ini untuk membekukan. Jadi silinder pembekuan untuk es krim dari bahan-bahan yang tadi yang cair dibekukan di sini. Lalu ada driven motor. Nah, ini untuk motor penggerak. Lalu mix compressor dan mix condenser. Separate refrigeration system for mix. Nah, ini untuk tempat untuk mencampurannya. Lalu ada main compressor. Nah, ini main compressor buat mengkompresi refrigeran agar seperti pada sistem refrigerasi pada umumnya. Jadi sebagai jantung dari sistem refrigerasi untuk menghasilkan suhu atau keadaan dingin di mesin es krim ini. Berikutnya ada corong pemasukan bahan. Nah, corong pemasukan bahan merupakan corong yang digunakan untuk memasukkan bahan baku yang tidak perlu dilarutkan terlebih dahulu, seperti pengemulsi, penstabil, dan gula pasir. Selanjutnya, semua bahan akan dialirkan ke dalam tangki pencampur melalui pipa. Ini ada plate heat exchanger, merupakan mesin yang digunakan untuk pasteurisasi mix ice cream atau memanaskan bahan baku yang dicampurkan pada pencampuran sehingga mempercepat pencampuran. Ini ada homogenizer,
Mesin yang berfungsi untuk mengecilkan ukuran glue bola lemak mix ice cream sehingga diperoleh emulsi yang sesuai dengan standar. Tangki pencampuran, tempat untuk mencampurkan bahan-bahan ice cream. Ada continuous freezer, berfungsi untuk membekukan ice cream dari tahap egging sehingga mix ice cream yang sebelumnya cair akan menjadi semi solid tapi belum mengeras. Ada hardening tunnel, merupakan suatu terowongan pendingin yang digunakan untuk mengeraskan es krim yang sudah melalui proses pengisian. Suhu di dalam hardening tunnel mencapai suhu minus 35 derajat hingga minus 40 derajat Celcius. Lalu spesifikasi komponen utama pada mesin es krim. Dalam mesin es krim, biasanya menggunakan kompresor jenis hermetik dan kompresor menggunakan jenis kompresor ini untuk menggunakan jenis refrigeran R134A. Adapun diagram jenis evaporator yang akan digunakan yaitu evaporator tipe flat surface karena pada umumnya sudah banyak digunakan untuk kapasitas pendinginan yang kecil dan dapat diposisikan pada ruangan yang kecil. Dan untuk thermal expansion valve yang akan digunakan dari katalog Emerson dengan tipe TXP TI0000. Kondenser yang digunakan adalah miniature bar ice cream manual maker. Ini adalah jenis kondenser berpendingin udara atau air cooled. Refrigeran yang dipilih pada mesin miniatur ice cream bar manual maker menggunakan refrigeran jenis R134A dengan alasan memiliki tingkat ODP ozone depleting potential sebesar 0, tidak beracun, tidak mudah terbakar, tidak berbau, dan tidak berwarna. Juga mudah untuk didapat. Lalu ini diagram permintaannya. Yang pertama itu adalah evaporator. Di sini adalah tempat freezing ice cream. Lalu yang kedua di sini ada pipa kapiler. Pipa kapiler ini berfungsi untuk menurunkan tekanan dan temperatur dari refrigeran yang berasal dari kondensor. Lalu yang ketiga ada kondensor. Kondensor berfungsi untuk melepas panas ke lingkungan. Di sini mencairkan refrigeran yang sudah dikompres oleh kompresor. Refrigeran menjadi gas, lalu kalornya dilepas ke lingkungan dan menjadi cair kembali, terjadi kondensasi di kondensor ini. Lalu kompresor ini sebagai jantung dari sistem refrigerasi ini yang berfungsi untuk mengkompresi refrigeran sehingga menjadi uap panas lanjut. Lalu ini ada diagram kelistrikannya, dapat dilihat dalam tabel. L untuk line atau power, lalu N dan N untuk netral, G untuk ground. Di sini ada MCB, ini netral nyambut ke port, info R. Ini di sini ada kompresor, lalu ini PTC starter, ini ada thermal overload protector untuk menjaga kompresor. Ini ada lampu, juga lampu untuk ini run light, itu lampu menyala, ada juga termostat dan lain sebagainya. Ada sedikit video tentang ice cream, tentang mesin ice cream. Ada 4 komponen, yaitu ada kompresor, lalu kondenser, exchanger kondenser, dan evaporator, serta expansion valve. Sedikit dipercepat ya. Nah dari sini refrigeran dari kompresor ke kondenser mengalir, lalu dialirkan ke expansion valve. Expansion valve ini akan terjadi refrigerasi efek, menurunkan tekanan dan temperatur dari refrigeran, sehingga refrigeran yang masuk ke dalam evaporator itu memiliki temperatur yang sangat dingin atau di bawah
di bawah 0 derajat Celcius sehingga dapat membekukan bahan-bahan es krim. Ini adalah hasil mesin ini, menghasilkan es krim jenis gelato. Lalu pengaplikasian dan penggunaan es krim mesin. Penggunaan es krim mesin biasa digunakan pada restoran es krim, lalu juga pedagang es krim keliling yang biasanya menggunakan mobil pick-up. Selain itu, penggunaan es krim mesin juga berada di restoran yang cukup besar seperti McDonald's dan KFC. Dan sisanya untuk digunakan sebagai alat penunjang bagi bisnis dalam skala UMKM, kafe, toko es krim, restoran, dan hotel. Sekian penjelasan dari kami. Maaf bila ada kurang kata atau ada kata-kata yang kurang mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.